lanjut video ini kalau kamu mau kerja bareng pasangan kamu. Tonton sampai habis ya. Hai, Gue Ike. dan gue Firman. Kita mau kasih tips buat kamu yang mau kerja bareng pasangan. Ya, biar nggak ribut dan anti drama tentunya ya. Iya, karena kita berdua pernah kerja bareng di beberapa proyek, pernah sekantor juga, dan berencana membuat Project barengan. project bareng lagi ya. Nah, tapi kalau ini konteksnya buat kamu yang kerja bareng pasangan, satu kantor ataupun ngerjain project bareng gitu. Maksudnya pasangan bisa buat yang masih pacaran atau bisa juga buat yang udah nikah juga kayak kita. Ya, kebetulan kita udah pernah melakukannya. Melakukan apa? Maksudnya kejadian sama kita gitu ya. Jadi Melakukan project bersama. kita kerja bersama, Dari kerja zaman juga pacaran, ya, ya. betul. Jadi mungkin ini bisa jadi referensi juga ya. Karena ini pengalaman kita loh, beneran terjadi gitu. Iya, jadi kalau misalnya kamu ngerasa pasangan gue saat ini kayaknya oke nih, bisa diajak kerja sama bareng, ngerjain project bareng, dan kayaknya udah banyak emang yang kayak gitu. Di dunia profesional juga kita menemukan banyak orang yang bekerja sama. Ya, Iya, iklan dulu. kenapa sayang? Kenapa sayang? Yang pertama, Tentukan tujuan. ya, kerja bareng kan pasti ada tujuannya nih. Misalnya kamu pengen kerja bareng biar cepet kaya. Tuh, bisa jadi mau lunasin KPR atau rumah cicilan, Atau mau beli mobil, iya. atau mau ngapain, terserah. Ini terserah kalian tujuannya Iya. apa. Atau as simple as ya pengen aja ngerjain project bareng karena suka sama projectnya. Terus ya apa ya, pengen bantuin pasangan, apapun alasannya, tentuin dulu tujuannya supaya tahu kalau tujuannya udah tercapai, nextnya mau ngapain ya. Betul. Mau lanjut Mau lanjut atau apa udahan, gitu. gitu. Udahannya ini bisa berupa ya salah satunya misalkan berhenti gitu ya, karena ya biar nyaman, sama-sama nyaman. Pertama itu, yang kedua juga bisa jadi nyari opportunity baru gitu. Iya. Nah, setelah tentuin tujuan, yang kedua kalian harus Bikin peraturan. bikin peraturan. Ya. Kenapa penting? Supaya kita punya supaya punya pegangan selama bekerja bareng atau ngerjain project bareng, dan peraturannya bener-bener terserah kalian nyamannya gimana gitu ya. Itu harus persetujuan bersama Iya, ya, harus tentunya ngobrol, gitu. harus ngobrol. Jadi di awal udah ditentukan gitu peraturannya seperti apa. Misalnya gimana? Ya do and don'ts-nya lah tentu. Iya, Kayak misalkan kalau misalkan di tempat kerja gitu ya, nggak usah ngomongin tentang masalah rumah tangga misalkan. Dan gitu. sebaliknya gitu. Itu ada peraturan-peraturan yang terserah kalian sih. Yang penting di list dan disetujui bersama ya. Ya, yang penting diobrolin dulu dan disetujuin bersama. Kalau kita waktu itu konteksnya karena pernah kerja bareng satu kantor, kita nggak pernah ngomongin kerjaan di luar ruangan kerja di rumah. Karena pada saat itu WFH ya. Kalau lagi WFH ya kita di ruang kerja masing-masing, dan kalau mau discuss tentang kerjaan di ruang kerja, Iya. bukan Jadi ruangannya berbeda. bukan di ruangan yang lain ya. Iya. Nggak, maksudnya kalau di rumah, kalau WFH, iya. ruangan kita kan berbeda kan di Iya. rumah juga gitu. Nah di kantor juga seperti itu. Gitu. Terus, Kalau di kantor divisinya berbeda. Iya, karena Tentu di saja. kantor divisinya berbeda, pasti kan kalau ngobrol ya di area Iya, kantor. Cuma iya. kalau di rumah kerjaannya bareng, diusahain banget ngomongin kerjaannya itu ya di ruangan kerja gitu. Betul. Bukan di area yang bukan tempat bekerja, misalnya di kamar, di dapur, di ruang makan kayak gitu. Itu sih nggak kita lakukan ya. Jadi kayak kalau misalnya kan kita ruangannya beda nih pas lagi kerja, meskipun satu kantor ya waktu itu ya, lagi WFH. Kalau misalnya mau ngobrol bareng, bentar deh mau ngobrol, atau ketok pintu, atau ya manggil ya, Manggil, gitu. kayak gitu. Atau malah pernah juga kita ini loh, kayak
kan di kita ada Slack ya namanya, jadi kita Slack-kan Oh, aja iya, gitu kayak, iya. jadi ada satu apa namanya aplikasi Channel buat komunikasi. channel komunikasi buat buat di kantor gitu, Iya, jadi bukan emang di situ WhatsApp. aja gitu komunikasinya gitu. Betul. Nah, terus misalnya juga kita juga punya peraturan kalau nggak boleh ngomongin kerjaan di luar jam kerja. Jadi kalau misalnya lagi berangkat ke kantor, cuman boleh ngobrolin kerjaannya pas di jalan Pas ya. jalan mobil. Pas di jalan, pas di mobil. Begitu juga pulangnya. Begitu juga pulangnya. Tapi udah nyampe rumah, misalkan kalau lagi pas WFH ya, WFO. WFO ya. Kalau udah di rumah ya udah kita nggak ngobrolin tentang kerjaan gitu. Ya masing-masing aja, kalau misalkan masih ada kerjaan ya masing-masing aja gitu. Betul sekali. Tuh, dan it works buat kita. Ya. Nah, itu sih peraturan yang udah kita bikin. Kalau kalian punya peraturan lain yang kayaknya kalau gue begini aja deh, ya nggak apa-apa. Peraturannya terserah kalian. Cuman ini kita sharing based on pengalaman kita ya. Ya. Nah, kalau yang ketiga ya kita sama-sama being profesional aja ya. Betul. Maksudnya gimana? Ya. Ya kerjanya sesuai job desk masing-masing aja gitu. Pertama sesuai dengan job desk masing-masing, nggak usah ikut campur, betul. pekerjaan pasangan, kecuali memang ya lagi ada yang bersinggungan atau kayak kita mau nggak mau sebenarnya kerja bareng, cuma ya ketika part gue atau partnya dia, part kamu, ya udah dilakukan dengan profesional dan integrity gitu. Terus pokoknya apapun kalau ada masalah masalah di kantor ataupun lagi ada project ada masalah terkait kerjaan, ya udah didiskus aja ya. Iya. Kalau perlu meeting sekalian. Tapi balik lagi ke rule yang sudah kita buat, kalau misalnya mau meeting, mau ngobrol, mau discuss soal kerjaan, harus pada saat working hour dan di area kerja gitu. Ya sesuai prosedur aja. Kalau di satu kantor, kebetulan satu kantor ya sesuai prosedur kantor aja. Gimana sih, kerja aja gitu. Iya. Being profesional, benar-benar profesional. Kalau misalnya kalian usaha bareng nih, pasangan, ya nah, itu gimana tuh? Dijadwalin aja kapan mau ngebahasnya, mau ngebahas masalah ini gitu. Misalnya kalau sudah menikah, ketika suasana sudah tenang, misalnya anaknya udah sekolah atau gimana pun, diciptakan aja suasananya untuk discuss, dan memang harusnya ditentuin juga kayak untuk kerja ada jamnya gitu. Jadi nggak kecampur aduk kehidupan pribadi ataupun kehidupan pekerjaannya, meskipun kalau dia usaha bareng gitu. Meskipun kalau usaha bareng ya harus ditentukan ngobrolnya mau kapan gitu kan. Iya sih. Jam kerjanya kapan gitu. Betul. Jadi tidak mengganggu urusan personal. Seperti itu. Nah, atau mungkin kalau istilah zaman dulu ini kali ya, bisnis gitu, keluarga gitu. Iya. Benar-benar yang harus dipisah aja. Benar-benar harus dipisah karena itu bener banget sih gitu. Nah, berikutnya yang keempat itu jangan baper. Kenapa jangan baper? Ya kan ini kerjaan ya, ini project gitu kan ya. Betul. Bukan kehidupan pribadi gitu. Kenapa jangan baper? Karena kita harus bisa mengenali cara pasangan kita berkomunikasi seperti apa. Betul. Cara dia bekerja seperti apa, working style-nya, sama cara pasangan kita dalam menghandle situasi-situasi sulit itu seperti apa. Kalau bisa, kalau itu soal kerjaan ya jangan ikut campur kalau misalnya itu kerjaan dia, kecuali ada hubungannya sama kita. Ya. Pokoknya benar-benar harus mengenali lah gimana cara pasangan kita dalam menghadapi situasi tertentu ya, yang ada di kerjaan ataupun yang ada di rumah tangga, tapi harus benar-benar dipisah gitu. Bener banget. Ya itu. Kalau misalkan kita udah tahu ya pasangan kita misalkan lagi cara komunikasi seperti apa gitu ya. Misalkan nih ada yang salah nih di kerjaan gue gitu ya, gue kasih dan dia ngasih feedback ke gue gitu ya, misalkan kerjaan gue kurang, jelek gitu, misalkan dia bilang jelek misalkan ini hasilnya gitu, terus karena ini segala macam. Kalau misalkan gue mikirnya pakai perasaan ya baper, pasti gue tersinggung dong gitu kan. Tapi kan gue sebagai profesional nggak kayak gitu karena
pekerjaan gue ya bukan punya gue gitu, tapi punya perusahaan gitu. Jadi punya tim juga gitu, dan dia as a tim gitu ya, tim di perusahaan ngasih input ke gue, ya gue harus menerima itu gitu. Sama ataupun juga sih sebaliknya, begitu gitu ya. pula sebaliknya bisa jadi apa ya ada yang gak jelas juga dari gue gitu kan, atau pekerjaan gue yang kurang apa ya, kurang cocok lah ya. Iya, atau kalau misalkan gue punya pengalaman nih, misalkan dari pekerjaan gue biasanya seperti ini loh gitu, itu bisa gue komunikasiin ke dia gitu. Maksud gue tuh kenapa gue bikin seperti ini, karena bla 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 bla, bisa gue komunikasikan. And then kita cari jalan keluarnya di tengah-tengah yang paling terbaik buat perusahaan ya, bukan buat kita berdua gitu. Balik lagi di profesional. Buat hasilnya, buat betul, tim. Betul, gitu. betul. Gitu sih. Jadi ya asal udah tahu cara masing-masing orang berkomunikasi, cara pasangan berkomunikasi, cara dia kerja seperti apa, cara dia handling difficult situation seperti apa sih, harusnya aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Kita nggak pernah, jangan baper lah intinya. Iya. Emang kita nggak pernah berantem juga sih gara-gara kerjaan, nggak pernah. Kalau misalnya discuss bukan ribut ya, kayak berargumen itu iya sering. Iya. Cuma ya udah sampai di situ doang, dan nggak pernah nggak akan baper gitu, nggak sampai ke kayak lu tidur di luar gitu, nggak kayak gitu ya. Nggak sih, nggak pernah. Karena udah kebiasa kerja bareng dari zaman pacaran juga. Iya, betul. Gitu. Untungnya gitu ya. Jadi mungkin terbiasa kali ya. Karena kalau lagi pacaran kan agak-agak ada sungkan gitu kan. Oh iya, karena masih pacaran ya. Iya, gimana ya? Gitu. Tapi kalau udah nikah kan mungkin lain, tapi itu karena kita udah terlatih kali ya. Jadi ya biasa aja sih menurut kita mah. Iya sih, jadi kayak kalau misalnya kamu masih pacaran, terus mau kerja bareng pasangan, sebenarnya itu adalah cara yang tepat untuk kalian mengenal pasangan lebih lanjut, gitu. Karena bisa ngelihat si calon kamu nih, pacar kamu nih, cara kerja seperti apa. Maksudnya dalam arti cara handling difficult situation tuh seperti apa gitu kan. Respon terhadap situasi yang tidak nyaman bagaimana gitu kan. Nah, kalau yang kelima dari kita, tipsnya cek dulu ya sama aturan legalnya. Ya, aturan legal di perusahaannya. Misalnya kamu tanya aja, boleh nggak nikah sama pasangan? Karyawannya menikah di satu perusahaan tuh dibolehin apa enggak, masih kerja gitu. Karena ada beberapa case yang nggak boleh, jadi salah satunya harus resign deh ya. Kalau kamu pengalamannya gimana di kantor yang dulu? Di kantor yang dulu lucu banget sih. Jadi banyak banget pasangan yang tercipta karena satu kantor. Jadi banyak yang ketemu terus pacaran sampai nikah. Boleh karena peraturan perusahaannya memperbolehkan hal tersebut. Bahkan nggak cuman level bawahnya doang, kayak level officernya gitu atau staff biasa yang boleh nikah, sampai bos aku pun dulu nikahnya sama ya level bos juga sih gitu, dan boleh-boleh aja gitu kan. Dia dari cabang Indonesia bos aku, terus yang satu lagi di cabang London boleh nikah. Masa bosnya boleh, anak gue nggak boleh? Itu cek dulu yang pertama. Terus yang kedua apa? Nah, terus yang kedua kalau misalnya usaha ya, kalau misalnya kamu pacaran mau usaha bareng gitu ya, mau kerja barengnya dalam konteks berusaha gitu ya, membuat usaha bersama. Itu harus jelas sih, bikin kayak perusahaan. Ya, misalnya mau bikin perusahaan gitu. Ya walaupun mungkin dari awalnya kita maksudnya nggak expect bakal perusahaannya jadi gede apa enggak gitu ya. Kita kan namanya usaha biasanya dari awal tuh kayak yaudah kita bikin usaha bareng yuk, ayo gitu. Tapi kalau misalkan udah ada progres dan kira-kira kedepannya bakal komitmen buat dilakukan, bekerja bersama pasangan itu harus ada aturannya ya, legalnya gitu. Kalau bisa gitu diurusin. Jadi misalkan pakai rekening siapa atau yang perintilan kayak gitu harus dikomunikasikan lagi gitu, dan diurusin legalnya seperti apa gitu. Iya, dari modal, pembagian hasil, semuanya. Harta gini dan segala macam nanti gitu ya, bisa dibilang. Benar-benar itu penting banget loh. Nggak cuman buat yang maksudnya pasangan yang masih pacaran aja, bahkan yang udah nikah pun harus diatur gitu ya, karena kan itu menyangkut kayak harta gono gini dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang harus diatur dari sisi legal. Dan mungkin kesannya kayak kok kayak nggak
percaya sama pasangan sih bukan kayak gitu, justru karena kita percaya sama pasangan justru kita perkuat kepercayaan itu dengan legalnya gitu. Betul, karena ya kalau misalnya di tengah jalan kenapa kan gak ada yang tahu ya gitu. Jadi jangan pernah cuman kayak percaya aja. Say hari gini kayak gitu. Ya gitu deh. Iya. Jadi bukan asas kepercayaan ya, kalau bisnis ya asasnya benar. harus ada hitam di atas putih kalau bisnis. Gitu. Kalau ya itu balik lagi ya, maksudnya di tahap mana kalian mau mempersiapkannya gitu ya. Kalau misalnya di tahap awal-awal buat bikin usaha ya belum tentu bakal sukses juga usahanya kan, bisa jadi kalau masih trial error ya. Trial error nggak ada masalah. Tapi ya saran kita sih ya gitu ya, kalau misalkan udah mulai ada peningkatan nih signifikan, kita kedepannya mau komitmen ya betternya sih kita bikin. Ya semoga bermanfaat, dan kalau misalnya kalian punya pengalaman lain kerja bareng pasangan boleh cerita-cerita juga deh. Oke, thank you. Thank you, bye bye. See you in the next video.